Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'di. Halo semua, perkenalkan nama saya Jasmine Oktaviani Sasono. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya membuat video ini bertujuan untuk melaporkan hasil laporan PLP pertama saya yang diselenggarakan pada bulan Agustus hingga bulan September 2020. Oleh karena itu, PLP pertama ini diselenggarakan melalui via daring, dikarenakan kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara luring. Adapun tujuan dari PLP pertama ini yaitu agar mahasiswa memiliki landasan dan jati diri yang pendidik dan memiliki kompetensi akademik yang profesional. Oleh karena itu, saya dan dua orang rekan saya bernama Rezi Fauzia dan Indah Mutiara melakukan PLP pertama di Sekolah SMA N2 Gunung Putri. Sebelum kita masuk ke dalam isi pembahasan hasil laporan PLP pertama ini, saya akan membahas tentang profil Sekolah SMA N2 Gunung Putri. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Gunung Putri, atau dikenal dengan SMA N2 Gunung Putri, merupakan salah satu sekolah yang menggunakan agama Islam sebagai pegangan utama pendidikan agamanya. SMA N2 Gunung Putri berletak di kawasan Kota Wisata Cibubur, Jalan Boulevard Utama, Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adapun akreditasi yang dimiliki SMA N2 Gunung Putri yaitu berakreditasi A. Visi dan misi dari SMA N2 Gunung Putri yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter berdasarkan iman dan takwa. Sedangkan misi yang dimiliki SMA N2 Gunung Putri yaitu menumbuhkan penghayatan dan pengalaman terhadap pengajaran agama yang dianut, pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, menjalankan pembelajaran efektif, inovatif, konsentif, dan bermutu, meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing tingkat nasional, internasional, dan regional, membantu dan memfasilitasi peserta didik yang memiliki budaya hidup sehat, membantu dan mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, sebagai masyarakat yang belajar sepanjang hayat. Dan terakhir yaitu membantu pembentukan peserta didik yang berdisiplin, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Ini saya sudah mewawancarai 4 narasumber. Adapun narasumber pertama yang saya wawancarai yaitu Ibu Nana Mardiana, SAG, atau dipanggil dengan Ibu Nana, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA N2 Gunung Putri. Adapun yang kami bahas bersama Bu Nana yaitu pertama, kultur SMA N2 Gunung Putri, kedua, struktur organisasi SMA N2 Gunung Putri, ketiga, implementasi peraturan dan tata tertib yang terakhir yaitu fasilitas SMA N2 Gunung Putri. Adapun kultur SMA N2 Gunung Putri yaitu mengutamakan pendidikan agama Islam sebagai pedoman utama pendidikan agamanya. Kedua, interaksi yang sangat dekat antara peserta didik dengan guru. Dan ketiga, siswa dan siswi di SMA N2 Gunung Putri bersifat heterogen, di mana siswa dan siswi berasal dari berbagai daerah dan di luar lingkungan SMA N2 Gunung Putri. Selanjutnya, adapun struktur organisasi SMA N2 Gunung Putri yaitu kita bisa melihat pada bagian di samping ini, di mana
kepala sekolah sebagai pemimpin di SMA N2 Gunung Putri dan dibantu oleh 3 wakil kepala sekolah di bidangnya mereka masing-masing. Bidangnya itu kesiswaan, kurikulum, dan sarana prasarana. Lalu, wakil kepala sekolah dibantu oleh stafnya mereka masing-masing. Setelah itu terdapat administrasi sekolah dan bendahara sekolah, lalu terdapat guru mata pelajaran dan wali kelas, dan terakhir adalah siswa. Adapun komponen terpenting di dalam bagian tersebut yaitu komite sekolah yang terdiri dari orang tua siswa dan masyarakat sekolah SMA N2 Gunung Putri. Adapun implementasi tata tertib dan peraturan yang ada di SMA N2 Gunung Putri yaitu seperti pada gambar di samping. Gambar samping merupakan tata tertib dan peraturan di SMA N2 Gunung Putri. Salah satunya yaitu siswa harus berada di dalam lingkungan sekolah sebelum pukul 7 pagi atau lewat dari pukul 7 pagi, maka gerbang SMA N2 Gunung Putri ditutup dan para siswa dilarang masuk ke dalam sekolah. Jika ada siswa yang datang di atas jam 7 pagi, maka mereka mendapatkan hukuman seperti memungut sampah di sekitar lapangan sekolah, lalu mereka membuangannya ke tempat sampah. Dan tidak lupa, di SMA N2 Gunung Putri terdapat Komdis, yaitu Komisi Disiplin, yang bertugas untuk mengawasi para siswa jika melanggar tata tertib ataupun peraturan di sekolah. Adapun fasilitas di SMA N2 Gunung Putri yaitu pertama, ruang kelas, ruang laboratorium MIPA, ruang laboratorium komputer, ruang multimedia, ruang perpustakaan, lapangan olahraga seperti basket, futsal, dan lapangan upacara, musola, dan terakhir adalah komponen-komponen seperti kantin ataupun toilet. Dan selama daring ini, ruang kelas di SMA N2 Gunung Putri dijadikan mini studio untuk para guru mengajar via daring. Narasumber yang saya wawancarai yaitu Ibu Diah Mesetiani, SPD, atau dikenal dengan Miss Diah, selaku guru bidang studi bahasa Inggris SMA N2 Gunung Putri. Adapun yang saya bahas bersama Miss Diah yaitu pertama, tentang kurikulum di SMA N2 Gunung Putri. Kedua, yaitu metode pembelajaran, media pembelajaran, dan buku pedoman yang Miss Diah gunakan. Yang ketiga, pendapat Miss Diah mengenai pengajaran via daring selama pandemik saat ini. Adapun kurikulum yang digunakan di SMA N2 Gunung Putri yaitu kurikulum 2013 atau dikenal dengan Kurtilas. Kurikulum ini lebih cenderung menerapkan siswa agar lebih aktif di dalam kelas maupun di luar kelas. Dikarenakan guru hanya sebagai fasilitator saja di sekolah. Oleh karena itu, di SMA N2 Gunung Putri, siswa-siswi cenderung lebih aktif dan kompetitif di dalam kelas maupun di luar kelas. Sehingga kurikulum ini berjalan baik di SMA N2 Gunung Putri. Adapun selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang digunakan oleh Miss Diah. Metode pembelajaran yang digunakan oleh Miss Diah saat luring yaitu metode berceramah dan berdiskusi bersama para siswa. Tetapi pada saat daring saat ini, Miss Diah hanya menggunakan metode pembelajaran ceramah saja. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan oleh Miss Diah saat daring maupun saat luring yaitu sama, yaitu video dan PowerPoint. Dan aplikasi yang digunakan oleh Miss Diah saat daring yaitu Google Classroom dan Google Scholarship untuk memberikan tugas. Adapun sebelumnya beliau menggunakan aplikasi Edmodo. Nah, selanjutnya yaitu buku pedoman. Buku pedoman yang digunakan oleh Miss Diah saat ini yaitu BSE atau buku sekolah elektronik yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbud. Dan ada buku tambahan lainnya seperti buku Erlangga dan LKS. LKS digunakan untuk memberikan tugas kepada para siswa. Selanjutnya, yaitu pendapat Miss Diah selama mengajar daring selama pandemik ini. Di mana saat daring, guru tidak dapat menjangkau para siswa, sehingga guru tidak tahu di mana siswa yang sudah memahami materi dan di mana siswa yang belum memahami materi.
Yang kedua, yaitu gangguan internet ataupun kuota yang dimiliki oleh para siswa sehingga beberapa siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran via daring. Adapun selanjutnya narasumber yang saya wawancarai yaitu Diva Lydia Aisyah yang dikenal dengan nama Diva. Diva merupakan alumni SMA N2 Gunung Putri tahun ajaran 2019-2020. Saya bersama Diva membahas dua hal. Yang pertama yaitu kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler di SMA N2 Gunung Putri. Selanjutnya, pendapat beliau tentang SMA N2 Gunung Putri. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA N2 Gunung Putri bermacam-macam dan berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang seni. Bidang seni terdapat musik, band, suara, dan art. Adapun juga tari tradisional dan tari modern. Selanjutnya bidang agama yaitu terdiri dari rohis dan roktris. Adapun juga bidang olahraga terdiri dari basket, futsal, badminton. Adapun bidang bela diri yaitu terdapat pencaksilat dan taekwondo, dan terakhir yaitu adalah paskibra. Adapun ekstrakurikuler yang utama yaitu pramuka, yaitu pendapat Diva sekolah di SMA N2 Gunung Putri. Selama sekolah di SMA N2 Gunung Putri, menurut beliau lingkungan yang strategis sehingga dekat dengan rumah dia. Selanjutnya yaitu lingkungan yang ramah, tidak ada perbedaan teman antara teman yang satu dengan teman yang lain. Adapun narasumber terakhir yang saya wawancarai yaitu MH Azfariza atau dikenal dengan nama Hanif. Hanif merupakan siswa SMA N2 Gunung Putri dan ketua OSIS SMA N2 Gunung Putri. Adapun yang saya bahas bersama Hanif yaitu kegiatan yang ada di SMA N2 Gunung Putri dan prestasi yang diraih oleh siswa SMA N2 Gunung Putri. Adapun kegiatan yang ada di SMA N2 Gunung Putri yaitu upacara bendera pada hari Senin, upacara hari-hari besar, serah terima jabatan, kelulusan, MPLS, bimbingan wali kelas, salat duha berjamaah, dan taklim. Kegiatan keputrian pada hari Jumat khusus siswa putri. Kegiatan sholat Jumat berjamaah khusus siswa putra, pensil Alforos, bantuan OSIS, tadarus setiap hari, kegiatan motivasi kelas 12, kegiatan penyuluhan, dan terakhir yaitu LDKS. Adapun prestasi yang diraih di SMA N2 Gunung Putri sebagai siswa ataupun siswa-siswa lain yaitu juara 2 dalam lomba pelita bahasa se-Jabodetabek, juara lomba basket di SMA N1 Jonggol, juara 4 dalam OSN tingkat kabupaten dalam bidang astronomi, dan terakhir itu ada juara dalam lomba tari saman, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang diraih oleh SMA N2 Gunung Putri. Sekian dari hasil laporan PLP1 saya. Dengan adanya program PLP1 di program studi pendidikan bahasa Inggris, saya harap dapat meningkatkan para mahasiswa menjadi pendidik yang lebih baik lagi dan kompeten dalam hal mengajar dan belajar. Bukan hanya program PLP1 saja yang ada di pendidikan bahasa Inggris, tetapi banyak program-program lain yang dapat menghasilkan para mahasiswa menjadi lulusan yang baik dan kompeten dalam hal mengajar bidang bahasa Inggris di sekolah-sekolah maupun di luar sekolah. Sekian hasil wawancara dan laporan PLP1 saya. Bila mana ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.